Bersama kami Sang Parikenan. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Om Siddhirastu Tadastu, Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Hai sahabat Hindu Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Wacana Dharma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini akan membahas konsep tentang ketuhanan dalam agama Hindu dari narasumber kita Sang Parikenan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Parikenan? Sehat? Sehat dan tak kurang satu apapun. Selama ini kita sebagai umat Hindu mengenal konsep tentang ketuhanan. Tiang mohon pencerahan yang sebenarnya. Untuk itu Tiang persilahkan Sang Parikenan untuk menyambut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan oleh Bapak moderator kita, yaitu Jerumagu Ketut Sukarta. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyapa umat Hindu di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wasa dan diberikan anugerah oleh beliau kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan. Jumpa kembali bersama saya, Sang Parikenan. Sesuai dengan materi pada kesempatan kali ini, yaitu akan membahas dan meneliti daripada konsep ketuhanan di dalam agama Hindu tentunya. Nah, konsep ketuhanan di dalam agama Hindu yang selama ini kita ketahui dan kita yakini adalah menganut konsep monoteisme. Nah, yaitu artinya menganut sistem ketuhanan yang tunggal. Jadi di dalam agama Hindu tidak ada pernyataan di dalam kitab bedanya kita menganut banyak Tuhan, itu tidak ada. Nah, ini dibuktikan dalam sebuah kitab yaitu Rigveda Mandala 1, kemudian Sukta 164, mantra 64 yang menyatakan bahwa Ekam Sadviprah Bahuda Wadanti Adim Yamam Matariswan, yang artinya Tuhan itu satu. Tidak ada di dalam agama Hindu Tuhan itu dua, tetapi oleh orang-orang bijak disebutnya dengan banyak nama. Bisa beliau disebut dengan gelar Agni, Yama, kemudian Matariswan, kemudian banyak lagi nama-nama beliau. Alasannya kenapa? Karena semua nama-nama itu adalah berasal dari beliau, atau bisa juga tidak sama sekali. Nah, nanti untuk itu kita akan bahas ke dalam episode berikutnya. Nah, kemudian di dalam Narayana Upanishad itu juga dikatakan dalam slokanya Eko Narayana Nadwistyo Stikajit, bahwa Tuhan itu satu, tidak ada dua. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya kita sebagai umat Hindu itu menganut sistem satu ketuhanan, yaitu di dalam agama Hindu Bali khususnya disebut Sang Yang Widi, kemudian disebut juga Sang Yang Tuduh. Nah, di dalam Veda disebutkan bahwa beliau itu adalah Brahman. Artinya Brahman itulah asal muasal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang tidak berasal daripada beliau. Nah, oleh sebab itu kita harus betul-betul meyakini daripada serada kita, meningkatkan daripada serada kita melalui panca serada. Nah, panca serada kita telah kenal dan kita telah mengetahuinya. Oh, bahwa kita umat Hindu
kita punya satu konsep atau kerangka dasar keyakinan kita, yaitu dengan Pancasrada. Yang pertama adalah percaya dan yakin adanya Sang Hyang Widi atau yang disebut daripada Brahma itu, yang disebut juga dengan Widi Tatur. Nah, kemudian yang kedua, percaya dan yakin dengan adanya Atman. Atman itu apa? Zat yang menghidupi di dalam yang hidup, ataupun yang dikatakan hidup. Contohnya diri kita, di dalamnya ada Atman. Nah, kemudian siapa Atman itu? Kita cuplik sedikit dulu. Bahwa Atman di dalam Weda dikatakan percikan terkecil daripada Brahman, yang kualitasnya itu sama seperti beliau. Ya, dikatakan di sana tidak terbakarkan oleh api, tidak terkeringkan oleh angin, tidak terbasahi oleh air, tidak terlukai oleh senjata. Dia tidak laki-laki juga tidak perempuan. Dia tidak pernah lahir juga tidak pernah mati. Dia tetap abadi utuh selamanya, suci. Nah, itu Sang Atman yang berada dalam tubuh manusia. Nah, itu. Kemudian ada pernyataan di dalam Weda bahwa sejatinya Brahman, Atman, Aikyam, yang artinya apa? Bahwa Brahman itu sama dengan Atman. Atman, Brahman, Aikyam. Bahwa Sang Atman itu tidak sama atau tidak mirip, itu tunggal dengan Brahman. Jadi mungkin secara kualitasnya sekarang kita ini hidup, walaupun kita ketahui sebagai Atman, itu berbeda, kuantitasnya berbeda, tapi kualitasnya tidak. Kemudian apa yang membedakan? Yang berbeda, walaupun Atman sama seperti Brahman sifatnya, bagaimana dengan hukum yang ketiga dari Pancasrada? Yang ketiga adalah percaya dengan adanya hukum karma pala. Lalu siapakah yang disiksa di sana? Karena keadaan Atman itu sama seperti Brahman, dan sebenar-benarnya yang ada cuma Brahman. Lalu bagaimana akan menerapkan hukum karma pala terhadap kenyataan yang ada ini? Apa kenyataan yang ada? Adalah sebenar-benarnya yang ada cuma Brahman. Disebut Atman itu sebagai pembungkus daripada Brahman. Bagaimana? Yaitu ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Atman, Jiwatman, dan Paramatman. Kalau Atman itu memang sudah suci, dari keberadaannya memang sudah begitu. Dari mulai sampai akhir, keberadaan Atman tidak akan pernah berubah. Dia tetap akan suci, tidak tersentuh oleh apa. Lalu siapakah yang bertanggung jawab dengan karma pala atau perbuatan baik dan perbuatan dosa yang harus menyediakan hukum karma pala? Siapakah yang bertanggung jawab? Yang kedua ada Jiwatman. Nah, ini yang perlu kita teliti adalah Jiwatman itu kita yang mengakui diri kita sebagai personalitas, sebagai individu yang masih terbelah. Artinya yang masih mendua. Seakan-akan kita yang punya kekuatan, seakan-akan kita yang merasa-rasa memiliki kekuatan ataupun kemampuan. Nah, dari sinilah tingkat pemahaman kita yang akan mengkondisikan kita kepada keadaan yang akan kita terima, baik sekarang ataupun setelah kita disebut mati. Nah, jiwa itu lahir dari pengakuan, lahir dari bentukan karakter atau yang disebut kepribadian. Umpamanya begini, oh bapak si A kepribadiannya baik, oh bapak si B kepribadiannya kurang baik, atau rajas, atau tamas, atau satvik.
banyak begitu, triguna yang mempengaruhi. Kemudian dia terbentuklah satu kepribadian atau karakter. Nah, kepribadian atau karakter inilah yang disebut jiwa. Nah, ini berkaitan dengan pikiran. Karena apa? Karena pikiranlah yang akan menerima baik itu kesengsaraan dan kebahagiaan. Itu. Jadi yang bertanggung jawab di sana adalah jiwa-jiwa yang belum tercerahkan. Makanya kalau bisa tujuan kita sebagai umat Hindu yang meyakini daripada satu Tuhan dan mempunyai konsep kerangka dasar yaitu Pancasrada, yang tujuan kita lahir ke dunia adalah untuk menyempurnakan daripada proses reinkarnasi kita. Pergunakanlah waktu ini dengan baik. Karena kenapa? Karena sangat-sangat harus kita ketahui dan bersyukur menjadi manusia itu kan sangat sulit sekali. Telah dikatakan dengan banyak lontar kemudian weda, menjadi manusia itu adalah kesempatan emas. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita apapun. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil yang bisa kita capai sebagai manusia. Nah, mungkin itu ada pertanyaan. Seperti yang narasumber sampaikan tadi, berkaitan dengan jiwatman atau atman dan para atman. Di dalam konsep Hindu Bali dikenal dengan adanya pengabenan atau penyucian. Artinya lewat pengabenan ini yang disucikan itu atmanya atau apanya? Seperti Ya, kita bukan berarti kita menggurui ataupun mendikte siapapun, ya kita tidak, artinya dari kami tidak bahwa ini keliru, itu tidak begitu. Tetapi mungkin kita harus mengkaji kembali berdasarkan apa yang terdapat di dalam Weda yang sama-sama kita jadikan sebagai pedoman. Nah, telah dikatakan di sana Brahman, Atman, Aikyam. Ini kita harus kembali ke kerangka dasar pernyataan Weda yang sama-sama kita yakini dan kita junjung tinggi sebagai satu pedoman kita sebagai umat Hindu. Nah, kita tidak akan keluar daripada wacana Weda itu sendiri, karena ini Weda adalah wahyu Tuhan yang beliau langsung bersabda kepada para maharsi yang menerima wahyu sebagai bentuk serupi. Nah, terus kemudian ada acara pengabenan. Nah, pengabenan itu apa artinya? Di sana ada sesuatu yang dikembalikan dari unsur Panca Mahabudha, karena tubuh manusia terdiri dari unsur Panca Mahabudha. Terdiri dari air, terdiri dari zat padat yang berkaitan dengan pertiwi, terdiri dari teja atau api, kemudian terdiri dari akasa, kemudian terdiri dari apa itu lagi, angin atau bayu yang disebutkan. Nah, ini proses pengembalian kelima unsur yang membentuk badan manusia itu. Lalu bagaimana kita mengembalikan? Apakah Atman yang kita kembalikan? Apakah Jiwatman? Apakah Paramatman? Lalu siapakah yang kita abenkan? Dalam bentuk pengertian dan pemahaman, pengabenan adalah untuk mensucikan ataupun membersihkan, tidak tercampuri dari unsur-unsur Panca Mahabudha, tidak tercampuri dari unsur Sadripu. Lalu siapakah yang akan kita kembalikan supaya atmanya mendapat tempat yang lebih baik? Begitu pengertian kita secara umum kan begitu. Oh, nanti kita bagaimanapun caranya, karena ini memang sebuah pelaksanaan daripada tata cara dan panutan kita yaitu Weda, bahwa kita harus melaksanakan pengabenan. Nah, pertanyaannya di sini secara umum, yang kita ketahui secara umum bahwa Atman itulah yang diabenkan, kan begitu. Nah, tapi mari kita teliti dengan baik
tentang siapakah yang sebenarnya perlu diabaikan. Nah, kalau menilik dan mengkaji daripada sloka yang terdapat di dalam Weda, yaitu Brahman, Atman, Aikyam, terus kemudian kita berdasarkan Weda yang di sana menyatakan bahwa Wiyapi Wiyapake, beliau meresap segala unsur, siapapun tidak akan bisa mengelak daripada ini, dan tidak ada tempat atau rupa atau bentuk yang tidak diisi oleh beliau. Nah, kita mengambil satu kesepakatan. Setuju nggak? Kalau Tuhan Yang Maha Esa di dalam agama Hindu yang disebut dengan Sang Hyang Widi, yang disebut dengan Brahman, itu duduk, ada, dan berada di setiap apapun di dunia ini. Hanya keberadaan beliau yang ada. Kita kira-kira sepakat kan? Kalau begitu, berarti Tuhan ada di dalam diri kita. Berarti manusia itu adalah keretanya Tuhan, atau badan raga ini adalah Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali keberadaan beliau. Nah, tetapi dalam Weda karena disebutkan di sana bahwa Atman adalah percikan terkecil daripada Brahman, maka timbullah pengertian dan pemahaman perbedaan antara percikan dengan sumbernya. Ini suatu volume yang berbeda atau kualitas yang berbeda. Begitu mungkin terima atau kita paham. Nah, kemudian yang bertanggung jawab di sini terhadap hukum karma yang di sana terdapat surga dan neraka. Keadaan yang tersentuh oleh apa? Seperti Brahman. Adakah gunanya? Kan tidak berguna pengambilan itu, dan itu harus. Tetapi tidak mengharuskan umat Hindu itu harus pengambilan yang wah, itu enggak. Harus pengambilan yang madya, enggak. Harus pengambilan yang tingkat kemewahannya luar biasa, nanti rohnya biar atau sangat maya bisa diterima di sana, mendapat tempat yang baik. Tuhan nggak bisa kita sogok dengan materi. Kalau begitu adanya enak saja. Para oknum koruptor yang Hindu nih, dia menampung aja korupsi 1 miliar, menampung 100 juta. 100 juta kalau yang sedang, ini cukup buat kita ngaben. Kita undang aja para sulinggi. Atau 500 juta dengan tingkat korupsi kita yang mungkin miliaran. Setelah diaben, jadi dewa. Kemudian suci. Tapi apakah bisa begitu dalam ajaran Weda? Tidak. Artinya kesucian itu tidak bisa dibentuk oleh sarana atau oleh materi. Kesucian itu hanya bisa dibentuk oleh tugas dan kewajibannya melaksanakan daripada tuntunan yang terdapat dalam Weda, yaitu dharma ataupun kebenaran. Nah, itu pertanyaannya yang belum terjawab adalah siapa yang menanggung dosanya ketika Sang Atman berbuat berkarma yang tidak baik? Bukan Sang Atman, tetapi sang jiwa yang belum tercerahkan. Jiwa itu adalah satu bentuk kepribadian yang di sana isinya adalah karakter. Nah, inilah yang perlu mendapat pencerahan ataupun yang disebut pengabenan. Makanya ada di dalam Hindu itu kita tidak boleh meninggalkan leluhur. Karena apa? Karena jiwa-jiwa leluhur kita belum tentu semuanya terbebaskan pada kelahirannya yang dulu. Maka kita sebagai keturunannya itu wajib untuk apa? Untuk memanjatkan doa kepada beliau Sang Hyang Widi-Wasa untuk mengampuni para saudara-saudara kita yang mungkin duluan pergi, untuk mengampuni leluhur-leluhur kita yang duluan tentunya sudah duluan meninggalkan kita. Kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk memohonkan para jiwatman yang sudah meninggalkan kita supaya diampuni ataupun mendapat pencerahan. Nah, intinya begitu. Nah, yang jelas jiwa-jiwa yang sudah tercerahkan
dari ilmu pengetahuan suci, kemudian dia mengetahui, mengerti, paham akan rahasia dunia ini antara dirinya dengan alam, antara dirinya dengan Sang Hyang Widi, paham dan telah menemukan dirinya, dia akan mencapai jiwa mukti. Nah, apa artinya jiwanya mukti? Jiwanya sudah tercerahkan, artinya keterikatannya terhadap menganggap dirinya berbeda, keterikatannya menganggap dirinya punya kemampuan, merasa-rasa kemampuan, punya kemampuan itu sudah hilang. Dan dia menyadari bahwa semua ini adalah kemampuannya dia. Maka akan lahirlah dia kerendahan, akan lahirlah sifat bijak. Bersyukur itu dasar. Pertama yang kita lakukan adalah selalulah bersyukur. Apapun yang kita terima, walaupun itu kita dapat karma yang tidak baik, supaya kita selalu sakit kita rasakan. Bagaimana caranya kita supaya tidak memiliki kebencian kepada beliau Sang Hyang Widi, tidak protes kepada beliau Sang Hyang Widi? Karena kenapa? Karena sebelum kita menyelesaikan hukum karma kita, itu tidak akan terbebaskan. Kenapa kita lahir ke dunia ini? Ya karena kita belum menyelesaikan tugas dan kewajiban kita untuk menyempurnakan karma kita. Makanya kita lahir. Berarti pada intinya, siapa yang membuat kita menderita atau menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan, yang akhirnya menjadi penderitaan kepada diri kita? Diri kita sendiri yang sudah mencetaknya, yang sudah menandatanganinya. Anda sendiri yang mau menderita, gitu ya. Jadi yang diabenkan itu adalah jiwa, yang disebut jiwa. Nah, berkaitan kembali dengan jiwa Atman yang belum tercerahkan, dikaitkan dengan karma pala dan punarbawa. Di sini ada yang ditanyakan. Artinya saat ini misalnya kami selaku manusia, jika belum mendapatkan jiwa tercerahkan terus berbuat yang tidak baik, artinya apakah dalam berkaitan dengan reinkarnasi atau punarbawa ini, apakah nanti dalam kelahirannya bisa kemungkinan menjadi hewan karena perbuatan yang tidak baik, atau tetap menjadi manusia? Sesuai dengan hukum karma pala di dalam agama Hindu, disebutkan di sana bahwa siapapun tidak bisa mengelak dari karma buah hasil karya yang dia lakukan, karena semua itu akan kembali kepada diri. Jadi apakah Atma ini yang berkaitan dengan jiwa Atma yang belum tercerahkan atau belum sempurna, ini bisa lahir sebagai binatang atau hewan? Bisa. Nanti disesuaikan dengan sikap dan perbuatannya. Kalau dia sebagai manusia kok kelakuannya seperti binatang, itu mungkin secara otomatis nanti dia akan dilempar ke lorong reinkarnasi kucing umpamanya, atau yang disebut babi atau kambing, itu bisa saja seperti itu. Nah kan begini, berkaitan dengan apa yang sampaikan tadi, berkaitan dengan kelahiran kembali, dengan proses pengabenan yang disampaikan tadi, otomatis burung yang didewayan, terus karena karma buruknya jiwatman ini belum tercerahkan, beliau terlempar menjadi kucing. Apakah dengan demikian kita memuja di rong telu itu berarti kan boleh dibilang leluhur kita leluhur kucing seperti itu? Ya. Ini satu pertanyaan yang bagus sekali, yang mungkin kita akan ulas di sini. Jadi leluhur kita, kemudian jiwanya belum tercerahkan, atau yang mudah kita mengerti, leluhur kita masih banyak dosa, yang dosa-dosanya pada saat hidupnya dulu dia sikapnya seperti binatang. Nah, akhirnya karena mungkin keturunannya ini lupa melakukan tugas dan kewajibannya untuk setiap saat memohon kepada beliau Sang Hyang Widi Wase,
mengampuni dosa leluhurnya yang sifatnya seperti binatang tadi, atau anak cucunya, keturunannya itu tidak mengingat tugas dan kewajibannya. Untuk apa? Untuk mendoakan leluhurnya. Dia tidak mau lagi artinya berjatnya kepada orang yang tidak punya, kemudian tidak mau lagi melakukan hal-hal yang baik supaya menjadi tabungan karma yang baik untuk menebus daripada dosa-dosa leluhurnya. Karena kenapa? Karena ini berkaitan sekali. Nah, seseorang yang meninggal dalam keadaan membawa beban dan dosa, itu ketika keturunannya tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, ini akan sangat menderita sekali. Mungkin ada di alam yang panas, tidak berhenti tersiksa. Jadi kalau keturunannya lupa, makanya di dalam agama Hindu itu wajib kita untuk mendoakan leluhur, kemudian diwujudkan dengan adanya sangha kawitan, sangha dewoyang dan lain sebagainya. Yang intinya kita bisa tidak lupa dengan memohonkan pengampunan berkaitan dengan keturunan kita. Nah, tetapi kalau umpamanya keturunannya mempunyai sesuatu yang berbeda di antara keluarganya, mungkin ada anaknya, cucunya. Nah, ini ada satu yang berbeda ini. Keturunan ini senang sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan wacana dharma, kemudian perbuatan-perbuatan yang baik. Beliau penasaran dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Kemudian nanti kalau keturunan yang keenam ini yang namanya si A, umpamanya dia mengetahui rahasianya, kemudian dia mencoba dari dasar pengetahuan suci, ini akan bisa menyelamatkan daripada leluhurnya yang telah pergi daulan atau yang disebut mati. Nah, kemudian tentang pertanyaan, berarti kalau nggak ada keturunannya yang melaksanakan tugas kewajibannya sehingga membuat leluhurnya ini tetap saja membawa reinkarnasinya karena sesuai dengan sifatnya dulu seperti binatang, dia lahir sebagai kucing, berarti kita menyembah leluhur kucing ini kan? Iya, seperti itu termasuk. Ya, tapi tidak begitu, karena hukumnya seperti ini. Di dalam agama Hindu bukan wujud luar daripada reinkarnasinya, tetapi apa kebenaran dan kenyataan yang ada itu yang dipuja. Artinya begini, sebenar-benarnya leluhur itu tidak lain ya Sang Hyang Widi itu sebenarnya. Gitu. Sekarang kita teliti, kalau mungkin kita punya bapak kita ini asalnya dari mana? Dari kakek kita kan begitu. Terus kakeknya kita ini berasal dari mana? Dari buyutnya kita. Kalau dari buyutnya kita ini asalnya dari mana? Mungkin dari siur atau sanggah atau apa urutannya itu. Nanti mentok-mentoknya, ujung-ujungnya semua leluhur pendahulu kita ini cuma satu asalnya, yaitu Brahma. Berarti pemujaan terhadap leluhur tidak salahlah dibentuk oleh para maharesi kita. Kita harus cerdas. Harus cerdasnya kenapa? Bahwa leluhur kita yang sebenarnya asal muasal adanya kita manusia, baik leluhur siapapun, atau leluhur binatang, atau leluhur manusia, leluhurnya kayu, itu semua berasal dari satu Brahma. Berarti tangan kita memuja leluhur ini yang sebenarnya itu memuja Brahma. Tetapi kita punya tugas dan untuk apa? Untuk meneruskan tugas dan kewajiban kita supaya jiwa-jiwa yang belum menyatu, belum mencapai moksha, ini dia turun sebagai binatang, mungkin turun sebagai manusia, turun sebagai tumbuhan, ini kita tidak lupa untuk mendoakan. Karena di dalam Bali ada pepatah bahwa bisakah Atman itu lahir dua? Kan ada peristiwa begini, mungkin wujudnya sudah meninggal dulu, terus ditanyakan kepada konteng ini kebiasaan hidup bukan keliru, ada kebiasaan hidup. Terus kemudian dinyatakan, oh anaknya
Kumpi itu lahir sebagai anaknya sekarang. Itu berarti Kumpinya lahir sebagai anaknya. Kemudian ada yang tanya lagi di keluarganya, karena mungkin ada keluarganya yang di luar Bali. Dia tanya juga, oh itu yang turun itu Kumpinya. Berarti kan ada dua, belum yang lain. Artinya kenapa? Atman itu tidak bisa kita batasi kepada satu sosok. Ini Atman tidak bisa dibatasi oleh satu sosok. Kalau Bali bilang Ngenti Anggulu itu bisa 1000, bisa lahir di Amerika, bisa lahir di Taiwan, bisa lahir di sini. Atma Dadong kita itu. Kenapa bisa demikian? Alasannya kenapa? Karena Atman tidak bisa dibatasi oleh satu bentuk. Karena sang Atman itu mengalir, meluap, mengembang ke segala unsur sebenarnya. Itu yang membuat itu. Berarti kalau demikian, kalau Anda sudah ketemu klub di dalam hati, kalau saya katakan bahwa Anda sudah berinkarnasi, kira-kira bagaimana? Ya, jadi begitu ya. Jadi intinya tetap kita lakukan tugas dan kewajiban untuk memuja leluhur kita. Walaupun leluhur kita itu turun jadi babi, jadi semut, itu harus tetap kita doakan. Sehingga saja jiwanya yang belum tercerahkan nanti mungkin ada upacara suci, kemudian ada brahmana suci, kemudian babi dipakai untuk korban suci. Dari sana nanti dia babi ini akan menyelesaikan karma sebagai babi dan mendapat satu penyumpatan. Apa yang menyebabkan demikian? Dari doanya, dari doa keturunannya ini. Kalau tidak demikian, ya mungkin tidak bisa, karena tidak ada sesuatu yang kebetulan. Segala sesuatu pasti sudah dirancang oleh karma. Jadi apakah keturunannya juga bisa menikmati karma leluhurnya? Bisa. Begini, siapa yang berbuat itu yang tanggung jawab. Gitu. Kalau saya tanyakan, Anda dengan kakek Anda siapanya? Kan kakeknya. Kenapa kok Anda bisa menerima karma? Karena begini sebetulnya. Oleh karena kita tidak melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai keturunannya atau sebagai cucunya, kan lupa aturan kita mendoakan beliau tidak, aturan kita selalu berbuat baik untuk membersihkan dosa leluhur kita, kok tidak. Artinya dia melupakan tugas dan kewajibannya. Inilah yang menjadi penyebab kita menerima satu karma dosa. Sebab apa? Keturunannya bukannya berdoa tapi mikir, bukannya itu malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangankan ingat sama leluhurnya, itu kan perbuatan tidak baik namanya. Nah, perbuatan yang tidak baik ataupun baik itu akan kembali kepada diri. Inilah yang menyebabkan kita menerima karma tidak baik. Lalu tunasanya di kontengan kelihatan begini, oh nah, leluhurnya nyakitin. Sebenarnya kejadiannya karena kita lupa dengan tugas dan kewajiban untuk apa? Untuk mendoakan leluhur kita. Oleh sebab itu kita mendapat karma yang. Maka sebab itu jangan lupakan leluhur. Mari kita mengadakan satu kegiatan-kegiatan, membuat suatu wadah-wadah, di mana wadah-wadah itu bisa kita bergotong royong untuk apa? Untuk mendoakan leluhur kita. Coba bandingkan, kalau kita berdoa sendiri di rumah, masih banyak godaan itu. Mau berangkat nanti lah, besok lah. Tapi kalau kita sudah terbentuk satu wadah, kemudian kita bersama-sama bergilir mendoakan leluhur. Karena kenapa? Karena doa orang satu, kemudian dengan doa orang banyak, ini akan berbeda. Seperti kita mengangkat beban. Kalau bayar 1 kintal kita angkat sendiri kan berat kan. Tapi kalau 1 kintal kita bagi orang 10, kita angkat, itu nggak akan berat. Jadi dengan hal inilah leluhur kita bisa diselamatkan. Nah, bentuk yadnya dari upacaranya. Kalau kita kan tidak boleh artinya meninggalkan tuntunan daripada agama Hindu yang diajarkan oleh Weda, yaitu terdiri dari upacara,
susila, terus dari tatunya, kemudian dari tatunya ajaran Kamoten ini. Nah, ini semua harus kita seimbangkan. Kalau nggak mampu dengan ngumpul dengan sajian yang besar, ya kita dengan yang kecil aja bisa. Yang terpenting apa? Niat dan keikhlasan kita. Nanti dari doa kita bisa diterima oleh beliau Sang Hyang Widi berupa gelembung-gelembung yang akan menyelamatkan daripada roh leluhur kita. Di sana maka akan bergantilah alamnya dari neraka karena saking banyaknya doa. Akhirnya apa? Akhirnya doa-doa itu masuk ke dalam diri kita, diri leluhur. Maksudnya jiwa-jiwa yang belum tercerahkan nanti akan berganti ke alam yang lebih baik, mendapat alam yang di sana alam menimbulkan kebahagiaan. Dan dari sanalah nanti leluhur akan bisa memohon kepada sang pemberi kebahagiaan di sana. Wahai banyak ini Betara Indra nih, wahai Betara Indra, engkau telah melihat pengabdian cucuku. Mohon kiranya diberi kemudahan. Ini bisa terjadi. Artinya apakah berdasarkan permohonan leluhur itu? Artinya tidak 100% demikian. Yang menjamin adalah perbuatan cucunya itulah yang menyebabkan permohonan itu timbul, dan sebenar-benarnya hanya karena kita mau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai cucunya. Nah, gitu. Nah, mungkin seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita obrolkan di sini. Nanti pengetahuan kita biar menjadi satu keyakinan yang kuat di dalam agama ini. Nah, tentunya ini banyak sekali hal yang belum kita bahas. Ini waktunya udah larut, waktunya udah lama. Tentang pengukuhan keyakinan terhadap Sang Hyang Widi itu memang perlu waktu yang panjang supaya kita mencapai target. Kita sebagai umat Hindu harus menyadari, harus memahami bahwa Tuhan itu selalu menyayangi kita, selalu menganugerahkan kita, selalu bersama kita, bahkan tidak di sisinya, tidak di sisi kita, di sisi dan di dalam itu ada beliau. Berarti kita adalah keretanya beliau Sang Hyang Widi Wase. Beliau selalu menemani kita kemana saja, nggak akan pernah bisa lepas. Walaupun Anda berusaha melepaskan diri dari pengawalan Sang Hyang Widi, walaupun Anda berusaha keras sampai tetes darah terakhir untuk menghilangkan Sang Hyang Widi dari tubuh Anda, itu tidak akan pernah bisa. Artinya kenapa? Sang Hyang Widi akan tetap berada di dalam diri Anda kemanapun Anda berada dan kapanpun serta umur berapapun, Sang Hyang Widi akan tetap berada di sana. Dengan keyakinan yang demikian, ya, kita kok namanya dikawal oleh Sang Pencipta. Orang kita mau kencing takut dikawal sama anak kita berani kencingnya, apalagi dikawal sama Sang Hyang Widi yang menciptakan semua kekuatan di dunia ini. Mana ada kekuatan yang melebihi beliau? Mau di kuburan, mau setan apapun, tidak ada. Itu Anda dikawal oleh Sang Pencipta. Kenapa Anda takut? Pertanyaannya, yang salah di mana? Kan begitu. Nah, nanti kita bahas tentang pengukuhan keyakinan terhadap Sang Hyang Widi. Benarkah kita sudah yakin terhadap beliau, ataukah hanya di mulut saja, tidak menjiwai, tidak kita rasakan kehadirannya? Terus bagaimana supaya kehadirannya bisa kita rasakan? Kita akan bahas dalam episode dan pertemuan berikutnya di dalam Wacana Dharma dari kami Sang Parikeran. Untuk itu kita akhiri. Om Santi 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 Om. Waktu dan tempat kita kembalikan ke radio moderator. Terima kasih yang sudah menonton. Sudah demikian kami lebar menyampaikan tentang konsep ketuhanan dalam agama Hindu, walaupun baru dalam batas pembukaan. Sahabat Hindu Nusantara, mungkin kami selaku moderator untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih.